saya mau share buy zone di XAUUSD, tapi itu di jam setengah 1 malam. Yaitu ketika dia hit di sini. Jadi ini mau hit, dia close. Ini kalau teman-teman lihat semalam itu volumenya semuanya meningkat. Benar-benar semuanya meningkat. Dan saya sudah mau sampaikan ini adalah buy ya. Cuman karena jam setengah 1, saya rasa juga it is not a good choice untuk sharing malam-malam karena mungkin nggak ada yang trade. Jadi saya urungkan niatnya, saya hanya trade diri saya sendiri. Dan trendline minor, ya, kalau teman-teman bisa perhatikan trendline minornya breakout. Artinya apa? Artinya trendline-nya tidak valid. Kalau misalnya kita pun mau narik dia punya garis trendline yang lebih besar, berarti tarikannya seperti ini. Ini adalah tarikan garis trendline yang lebih besar. Ya, jadi kita manfaatkan seperti itu. Kita hapus ini, kenapa? Karena sudah breakout ya. 2348 ini masih bisa kita tempatkan aja sebagai patokan sedikit ya. Tapi yang teman-teman perlu perhatikan adalah zone yang terbentuk saat ini. Oke, kalau misalnya kita lihat zone yang terbentuk saat ini kan ini pembentukannya compression kembali ya. Jadi compression kembali, sebentar saya hapus aja ini. Hanya gambaran aja kok. Ya, bentuknya adalah compression kembali ya. Jadi compression kembali itu bagaimana? Ya sama, dia consolidating. Paling atas dia 2392, paling bawah dia ada di 2379. Pergerakannya hanya akan sebatas itu dulu aja. Sampai nanti dia bisa naik lebih tinggi, ini ada di 2396. Ya, 2396 patokan dari higher yang kemarin yang hasilnya di break lalu membentuk beberapa order block ya. Jadi dia ketahan consolidating sebelum dia pecah ke atas dan dia drop lagi kembali ke bawah. Ini pun dia close-nya teman-teman bisa perhatikan ya di 2395,6 atau 2396 aja kita bulatkan. Jadi apa yang bisa kita lakukan sekarang? Kalau misalnya kita ngeliat dari time frame yang lebih tinggi ya, si is still bullish ya, masih bullish, tapi dia akan nge-retest 2396 tersebut. Kalau misalnya di daily nggak perlu, kita kembali aja ke H1. Jadi ada beberapa zone ya, yang cukup signifikan yang bisa kita pantau. Yang pertama adalah ini, highest yang terakhir dia sampai, yaitu di 2392. 2392 saya tarik kayak gini. Terus saya tulis 23. Oke, 2392 ya. 2392 itu adalah highest-nya dia. Yang mungkin jaraknya dari sekarang itu around 50-an pips. Ya, dan teman-teman bisa ngeliat di sini ada beberapa candle ya, ada beberapa yang ketahan sebelum dia berhasil bergerak ke sana. See, ini kan ada 1, 2, 3, 4, 5, ada 5 candlestick yang ketahan di zone yang sama. Dia nggak ada sama sekali berubah, yaitu highest-nya mereka masing-masing 2388. Artinya apa? 2388 inilah yang menahan pergerakan mereka sebelum mereka bergerak ke 2392. Paham? Jadi 2388 ini bisa dijadikan patokan untuk apa? Patokan untuk kita fokus apakah bisa entry duluan sell di 2388. Kalau misalnya saya sendiri nggak menyarankan untuk entry sell di 2388. Kenapa? Karena jaraknya terlalu dekat. Yang bisa kita jadikan apa? Itu menjadi pivot ya, pivot kita. Jadi kalau misalnya dia break, maka naik-naiknya akan ke 2392. Sehingga untuk menggampangkan kita fokusnya adalah if dia break 2388, kita buy continuation menuju 2392. Oke, jadi lumayan dapat 40-an pips lah at least. Atau misalnya teman-teman bisa nge-secure beberapa. Tapi kalau misalnya dia nggak nge-break 2388, ya kalau misalnya dia sudah naik tapi dia nggak kuat nge-break 2388, artinya apa? Ya dia akan mengalami penurunan setidak-tidaknya ke 2384. Jadi sama, mau naik ke atas mau naik ke bawah, perhitungannya adalah 40-an pips. Dan 2388 ini kalau misalnya teman-teman entry dari angkanya dia itu masuk dalam high risk ya. 2388. Terus di mana buy yang lebih oke? Misalnya pertanyaan seperti itu, ya di 2379, which is di bawah compression saat ini. Di 2379 ya. Teman-teman bisa perhatikan bahwa ini gap-gap sebelumnya sudah ditutup ya. Gap-gap sebelumnya sudah ditutup dan it's actually good things. Sampai nanti dia harus ngehit lebih tinggi kembali. Oke, saya tetap sama. Saya masih punya patokan atau pandangan bullish terhadap XAUUSD. Bullishnya nih secara long term ya. Jadi kalau misalnya dia dari retracement, dia seperti kemarin memberikan penurunan itu adalah gambaran atau kemudahan buat saya mendapatkan harga diskon ketika saya mau ngelong di gold. Tapi seandainya tidak dikasih pun juga nggak masalah. Jadi 2392 dan 2388, saya tulis 2388 sebagai area pentingnya dia. Teman-teman bisa ngeksekusi ordernya saat apa? Saat M30 close boleh, saat H1 close boleh. Karena saya sudah sampaikan, mau di M30, mau di H1, the difference only
rely pada risiko. Semakin rendah time frame-nya, semakin tinggi risikonya. Jadi kalau teman-teman mau lebih aman, teman-teman bisa tunggu close di H1. Jadi teman-teman lihat candlestick ini selesainya di mana, baru nanti eksekusi di candlestick selanjutnya. Oke, dan yang paling bawah di sini 2379 itu adalah zone terakhirnya ya untuk compression saat ini. Artinya apa? If 2379 ini masih bisa mempertahankan pergerakannya, jadi masih possible dia akan bergerak consolidating. Jadi consolidatingnya sama seperti ini ya teman-teman ya. Seperti ini, nggak ada beda. Jadi ini consolidating sampai apa? Sampai ada yang break salah satunya. Yang pertama adalah dia break bukan 2388 ya, tapi dia break 2392, which is paling atasnya. Dia break 2392, dan yang kedua adalah dia break 2379. 2392 break kemana, geng? 2400. Ya, 2392 breakout dia kan ke 2400. Kalau misalnya nggak breakout bagaimana? Misalnya dia mengalami penurunan lagi. So dia ke 2379, if dia nggak bisa juga breakout kalau misalnya dia breakout 2379 maka melanjutkan penurunannya. Ini sama, ini selalu pergerakan XAUUSD akan bergerak seperti ini ya. Jadi dia kencang dulu naik atau turunnya, lalu nanti dia berubah dalam masa consolidatingnya lagi. Jadi selalu ada konsolidasi dalam setiap pergerakan dari XAUUSD yang itu bisa kita manfaatkan dalam setiap trade yang kita lakukan. Jadi kalau saya melihat ini adalah momentum yang baik sambil kita memperhatikan di sini. Kalau kita ngeliat secara kasat mata ya, MACD-nya ini memang masih strong bullish ya. Memang ada pelemahan sedikit dari dari buyer-nya, tapi at least dia masih strong bullish. RSI-nya juga masih dipenuhi sama buyer karena di atas 50, dan kondisi saat ini juga belum ada perbedaan yang begitu signifikan. Tetapi ketika nanti mungkin kita masuk di jam 12, jam 1, jam 2, ketika momen London Session, di situ baru kita bisa move untuk entry. Sekarang teman-teman bisa patokannya hanya dari konsolidasi ini aja ya. 2388 untuk zone high risk-nya, kalau misalnya mau lebih aman di 2392, apabila tidak breakout teman-teman sell. 2379 juga sama, ketika dia nggak berhasil breakout maka teman-teman buy. Kenapa? Karena momentum konsolidasinya hanya akan sebatas ini, sebelum nanti dia breakout. Sehingga ketika nanti breakout, teman-teman hanya fokus continuation. Breakout 2379 teman-teman fokus sell continuation, breakout 2392 fokus buy continuation.